Perkenalkan, nama saya Indria Piana Manalu dengan NIM C0E024018 dari Prodi Keuangan Daerah. Saya akan menjelaskan materi pertama, konsep dasar pemungutan pajak. Dengan dosen pengajar Pak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, dan Miss Anita Pujiadillah, MAK. Di sini kita akan membahas tentang yang pertama itu definisi pajak dan hukum pajak, dua alasan pemerintah memungut pajak, yang ketiga teori-teori pemungutan pajak, dan keempat asas pemungutan pajak. Yang pertama, definisi pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang bersifat memaksa, tanpa imbalan langsung, digunakan untuk sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Yang kemudian, Profesor Dr. Rohmat Soemitro SH, pajak adalah iuran rakyat ke kas negara berdasarkan undang-undang, bersifat memaksa, tanpa kontraprestasi langsung untuk membiayai pengeluaran umum. Kontraprestasi itu dimaksud tanpa imbalan langsung kepada warga negara yang wajib pajak itu. Yang berdasarkan menurut ahli ini, kita dapat menyimpulkan unsur-unsur pajak itu antara lain: pertama, iuran dari rakyat berupa uang, bukan barang. Dan yang kedua, dipungut berdasarkan undang-undang. Ketiga, tanpa jasa timbal langsung. Dan empat, untuk membiayai kebutuhan negara dan masyarakat luas. Kebutuhan negara ini dapat berupa pengeluaran-pengeluaran yang sangat bermanfaat bagi masyarakat luas. Masuk kita ke definisi hukum pajak. Hukum pajak adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai pembayar pajak. Menurut Profesor Dr. Rohmat Soemitro SH, hukum pajak mempunyai kedudukan, yaitu yang pertama, hukum perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya. Di sini artinya hukum ini mengatur kepentingan pribadi atau individu berdasarkan kesepakatan. Contohnya perjanjian jual beli, warisan, perkawinan, maupun sewa-menyewa. Yang kedua itu ada hukum publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Artinya hukum ini berdasarkan dengan undang-undang. Contohnya itu pajak, pidana, tata usaha negara, dan administrasi negara. Ada dua macam hukum pajak. Yang pertama, hukum pajak material. Hukum ini memuat norma-norma yang menerangkan tentang keadaan, perbuatan, objek pajak. Itu artinya peristiwa hukum yang dikenakan pajak, dan subjek pajak yang berarti siapa yang dikenakan pajak, tarif pajak, seberapa besar pajak yang dikenakan, dan segala sesuatu yang timbul dan hapusnya utang pajak, serta hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Yang kedua itu hukum pajak formal, memuat tata cara penyelenggaraan. Tata cara penyelenggaraan ini membahas tentang penetapan utang pajak, dan hukum ini juga memuat hak-hak fiskus, yang berarti itu menerapkan pengawasan terhadap wajib pajak tentang keadaan atau peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak tersebut. Dan yang berikutnya memuat kewajiban wajib pajak. Kemudian pasti kita bertanya-tanya, mengapa alasan pemerintah memungut pajak? Di sini ada dua prinsip yang menguatkan alasan pemerintah memungut pajak. Yang pertama, benefit principle. Prinsip ini menyatakan bahwa karena kita warga negara memperoleh keuntungan dari negara, maka negara berhak memperbolehkan memungut pajak kepada warga negaranya. Kemudian yang kedua itu ada ability to pay taxation principle, yang artinya itu negara memungut pajak harus berdasarkan kepada kemampuan masing-masing individu warga negaranya. Artinya warga negara yang mempunyai kemampuan atau penghasilan yang lebih besar akan membayar pajak lebih tinggi daripada mereka yang mempunyai penghasilan lebih kecil. Berikutnya ada pula menurut Profesor Dr. Mardiasmo MBAK, itu ada teori-teori yang menguatkan mengapa alasan pemerintah memungut pajak. Yang pertama itu teori asuransi. Teori ini menganggap pajak sebagai iuran yang dibayar rakyat untuk mendapat perlindungan jiwa, harta, dan hak dari negara. Yang kedua, teori kepentingan. Besarnya pajak berdasarkan pada kepentingan tiap orang terhadap negara. Kepentingan di sini itu artinya itu manfaat yang didapatkan tiap-tiap orang. Maka semakin besar manfaat atau kepentingannya, maka semakin besar pajak yang dibayarkannya pula. Yang ketiga, itu ada teori daya pikul. Pajak harus sesuai kemampuan membayar atau daya pikul rakyat. Itu berdasarkan objektif, berdasarkan penghasilan atau kekayaannya, maupun berdasarkan subjektif, yaitu kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Artinya seberapa banyak tanggungan yang harus dipenuhinya.
Yang keempat itu ada teori bakti. Artinya pajak sebagai wujud bakti dan kewajiban rakyat terhadap negara. Di sini rakyat itu harus sadar bahwa pajak itu adalah kewajiban kita tiap warga negara. Yang kelima ada teori asas daya beli. Pajak mengurangi daya beli masyarakat, lalu negara menggunakan hasil pajak untuk membiayai pembangunan demi kesejahteraan bersama. Dari teori-teori tersebut, ada pula asas pemungutan pajak menurut Adam Smith. Pertama, equality atau keadilan. Pajak dikenakan sesuai kemampuan membayar dan manfaat yang diterimanya. Yang kedua itu certainty atau kepastian. Besarnya pajak, waktu, dan cara pembayaran harus jelas, tidak ditentukan sewenang-wenang. Yang ketiga ada convenience atau kenyamanan. Pembayaran pajak dilakukan pada saat yang tepat, tidak memberatkan wajib pajaknya. Yang keempat ada ekonomi atau efisiensi. Biaya pemungutan pajak harus seminimal mungkin agar tidak membebankan wajib pajak. Kemudian ada pula asas pemungutan pajak berdasarkan Profesor Dr. Mardiasmo. Yang pertama asas domisili. Wajib pajak dikenakan atas seluruh penghasilan, baik dari dalam maupun luar negeri, jika bertempat tinggal di Indonesia. Artinya warga negara yang bekerja di Indonesia maupun luar negeri yang menjadi warga negara berhak membayar pajak kepada negara sesuai dengan tempat tinggalnya di Indonesia. Yang kedua ada asas sumber. Pajak dikenakan atas penghasilan bersumber dari Indonesia meskipun wajib pajak tinggal di luar negeri. Artinya jika warga negara yang bekerja di Indonesia itu diwajibkan membayar pajak kepada pemerintah juga. Kemudian yang ketiga itu ada asas kebangsaan. Pemungut pajak didasarkan pada kewarganegaraan wajib pajak. Contohnya, warga negara asing tetap bayar pajak ke negara asalnya, walaupun dia tinggal di Indonesia atau bekerja di Indonesia. Dari pembahasan itu, dapat kita simpulkan, pajak adalah pungutan yang dilakukan pemerintah terhadap wajib pajak tertentu berdasarkan undang-undang yang ada tanpa harus memberikan imbalan langsung. Pemungutan pajak berdasarkan pada teori kepentingan, daya pikul, bakti, asuransi, dan daya beli. Dan ada pula asas tertentu berdasarkan Adam Smith dan berdasarkan Mardiasmo. Pajak tidak hanya menjadi sumber penerimaan negara, tetapi juga berfungsi sebagai alat pengatur sosial, ekonomi, dan politik untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan tujuan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian penjelasan yang dapat saya paparkan, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.